Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang solusi dari permasalahan yang ada pada apersepsi bentuk akar di video sebelumnya. Mari kita ingat kembali permasalahan yang diberikan, yaitu seorang peternak sapi dan kambing diberikan lahan seluas 676 meter persegi berbentuk persegi yang akan dibuat pagar di sekeliling lahan itu, ya. Sehingga solusinya adalah ketika diminta panjang kayu minimal yang dibutuhkan, berarti kita harus mencari keliling dari area itu. Nah, karena bangun ini berbentuk persegi anak-anak, maka panjang sisinya adalah sama. Maka mari kita ingat, luas dari persegi rumusnya adalah sisi dikali sisi. Maka bisa kita sederhanakan, sisi kali sisi itu menjadi S kuadrat, ya. Kemudian bisa kita masukkan angka 676 itu sama dengan S kuadrat. Maka karena kita diminta untuk mencari keliling, maka kita butuh panjang sisinya. Karena dia di sini adalah S kuadrat, maka S kuadrat ini harus kita jadikan S dengan pangkat 1. Caranya apa? Yaitu kita akar, ya. Maka karena sisi kanan kita akar, sisi kiri juga harus kita akar, sehingga akar 676 sama dengan akar S kuadrat. Berapa akar dari 676? Yaitu 26. Dan akar dari S kuadrat adalah S. Di sini kita sudah dapat panjang sisi dari lahan itu adalah 26 meter. Maka cukup kita masukkan ke rumus keliling dari persegi, yaitu 4 dikali sisi. Kita masukkan 26 ke dalam S, sehingga 4 kali 26, maka kelilingnya adalah 104 meter. Sehingga panjang kayu minimal yang dibutuhkan untuk membuat pagar di sekeliling area lahan itu adalah 104 meter. Itu solusi dari permasalahan pada apersepsi bentuk akar. Lalu bagaimana hubungannya dengan bentuk akar yang akan kita pelajari? Kita coba tulis kembali beberapa langkah yang sudah kita dapatkan tadi, ya. Yaitu 676 sama dengan S kuadrat, sehingga akar 676 sama dengan akar S kuadrat. 676 itu adalah ketika diakar jawabannya adalah 26, dan S kuadrat ketika diakar adalah S. Nah, sebenarnya sebelum langkah yang kedua ini ada langkah lain yang kadang tidak kita tulis, yaitu 676 ini adalah bentuk kuadrat dari 26. Maka kita tulis 26 kuadrat, kita akar, sehingga sisi kiri dan sisi kanan ini identik. Jadi bilangan di dalam akar ini ada bentuk kuadratnya. Begitu juga dengan sisi kanan, S ini juga ada kuadratnya. Nah, anak-anak, kalau kita misalkan akar ini kita jadikan bentuk perpangkatan, kita coba tulis di sisi sebelah kanan. 26 kuadrat dipangkatkan dengan bilangan tertentu yang mewakili bentuk akar ini sama dengan S kuadrat yang dipangkatkan dengan bilangan tertentu sama dengan hasilnya adalah 26 dan S. Sehingga 26 kuadrat dipangkatkan bilangan tertentu hasilnya adalah 26. Pangkat berapa ini? Ya, pangkat 1, ya. Sama dengan S kuadrat dipangkatkan bilangan tertentu hasilnya adalah S pangkat 1 juga. Sehingga angka berapa yang tepat untuk mengisi titik-titik di pangkat ini ketika harus dikalikan dengan 2 hasilnya adalah 1, yaitu pangkat setengah, ya. Itu. Begitu juga dengan sisi kanan, yaitu pangkat setengah. Karena 2 dikalikan dengan setengah hasilnya adalah 1. Itu. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa akar itu bisa mewakili pangkat setengah. Jadi misalkan di sini ada bilangan A di akar, maka bisa kita tulis menjadi A pangkat setengah. Itu konsep awal dari
bentuk akar ya. Baik, kita coba memahami lebih lanjut tentang bentuk akar yang berikut ini. Diberikan contoh soal, ubahlah bentuk pangkat pecahan ke dalam bentuk akar. Misalkan 11 pangkat setengah, maka kita bisa tulis menjadi bentuk akar, yaitu akar 11. Yang kedua, 13 pangkat setengah dapat kita tulis menjadi akar 13. Mudah sekali bukan? Kemudian yang selanjutnya, ubahlah bentuk akar ke dalam bentuk pangkat. Ini kita balik ya. Misalkan di sini ada akar 6, maka bisa kita tulis menjadi 6 pangkat setengah. Begitu juga dengan akar 64, maka bisa kita tulis menjadi 64 pangkat setengah. Nah, 64 ini juga bisa kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 6. Dipangkatkan setengah, maka 6 kali setengah adalah 2 pangkat 3. Itu bentuk akar yang pertama. Kemudian kalau kita jabarkan akar A itu sama seperti A pangkat setengah, maka coba perhatikan anak-anak, A di sini adalah bilangan dengan pangkat 1 ya. Kemudian akar di sini adalah akar pangkat 2. Cuman biasa tidak kita tulis. Jadi akar pangkat 2, 2-nya tidak kita tulis. Coba kita tulis sekarang. A pangkat 1 akar pangkat 2 ya. Sehingga ini bisa kita tulis menjadi A pangkat setengah. Perhatikan hubungan antara sisi kiri dan sisi kanan. Kalau akarnya kita tidak tuliskan, kita rubah menjadi bentuk perpangkatan, maka A pangkat 1 ini menjadi pembilang dari perpangkatannya. Kemudian 2 di sini menjadi penyebut dari perpangkatan pecahannya. Sehingga dapat kita simpulkan ketika ada A pangkat P diakarkan pangkat Q, maka bisa menjadi A pangkat P per Q ya. Dengan A pangkat P ini, P nya menjadi pembilang, Q nya yang diakar ini menjadi penyebut ya. Itu bentuk akar yang kedua ya. Bentuk ini lebih umum dari yang pertama tadi. Baik, kita coba contoh soalnya. Ubahlah bentuk pangkat pecahan ke dalam bentuk akar. 5 pangkat 2 per 3. Sehingga pembilangnya dari pangkat ini adalah 2, maka hasilnya adalah 5 pangkat 2 diakarkan pangkat 3, karena penyebutnya adalah 3. Itu. Sehingga ketika akar pangkat 3 dari 5 kuadrat, maka bisa kita tulis juga menjadi akar pangkat 3 dari 25 ya. Itu. Kemudian yang berikutnya 16 pangkat 3 per 8. Nah, ini bisa kita sederhanakan dulu 16 ini ya, menjadi 2 pangkat 4 dipangkatkan dengan 3 per 8. Maka 4 bisa kita operasikan dengan 8, sehingga menjadi 3 per 2. Sehingga 2 pangkat 3 per 2 berarti 2 pangkat 3 diakar kuadratkan ya. Karena di sini bilangannya penyebutnya adalah 2. Sehingga bisa kita tulis 2 pangkat 3 diakar kuadratkan. Ya, sehingga hasilnya adalah 8. Kemudian contoh selanjutnya, ubahlah bentuk akar ke dalam bentuk pangkat pecahan. Yang pertama, 15 kuadrat diakar pangkat 3. Maka di sini bisa kita tulis 2 ini bisa menjadi pembilang ya dari pangkat pecahannya. Menjadi 15 pangkat 2 per 3. Kemudian yang kedua, akar pangkat 4 dari 81 pangkat 3. Maka ketika kita rubah menjadi bentuk pangkat pecahan, maka 81 pangkat 3 per 4. Apakah ini bisa kita sederhanakan? Bisa, yaitu 81 ini kita jadikan 3 pangkat 4 ya. 3 pangkat 4 dipangkatkan dengan 3 per 4, maka 4 ini bisa kita operasikan, maka hasilnya adalah 3 pangkat 3. Itu konsep dari bentuk akar, yaitu bentuk pangkat pecahan ya, dengan
nilai pembilang dan penyebutnya bergantung pada pangkat di dalam akar. Itu yang bisa kita pelajari, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.